Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa satu emiten yang 1 minggu terakhir ini mulai bergerak naik dan ternyata laba bersihnya naik 330%. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham CDIA yang terpantau saat ini juga mulai mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Untuk CDIA memang saat ini garis EMA 50-150 belum ada karena belum lama IPO. Tapi 1 minggu terakhir ini CDIA juga mencoba bangkit mengikuti kenaikan saudara-saudara seperti BRPT dan saham Cuan dan PTRO. Bisa kita lihat CDIA secara teknikal, jika kita lihat secara candle, saat ini sudah mulai menarik karena sudah berhasil naik di atas 1.500. Walaupun memang candle hari Jumat tidak begitu oke, walaupun naik hampir 3%. Jadi sempat naik tinggi ke sekitar harga 1620, tapi penutupan kembali ke sekitar 1550. Jadi walaupun bergerak naik, tetap usaha harus hati-hati, karena candle tidak begitu oke, masih ada potensi saya lihat untuk kembali mengetes 1500 minggu depan. Salah satu sentimen positif CDIA karena laporan keuangannya oke. Yang bisa kita lihat artikel pemberitaan ini, pos yang menonjol saat laba emiten baru Bapak Prajogo yaitu CDIA melewati pendapatan. Dan jika kita baca sekilas, dari laporan keuangan terbaru CDIA membukukan kenaikan pendapatan 41,93% secara tahunan. Jadi naik pendapatannya. Dan jika kita baca lebih lanjut, untuk laba bersihnya, laba periode berjalan yang didistribusikan kepada entitas induk atau keuntungan bersih, itu realisasinya meroket 330%. Jadi naik sangat tinggi pada tahun ini atau semester 1 tahun 2025 ini. Jadi cara teknikal mulai membaik, dan jika kita perhatikan broker summary CDIA memang menarik. Bisa kita lihat 2 minggu terakhir ini asing mulai masuk akumulasi dengan jumlah lumayan besar, tapi di broker summary kenaikan hampir 3% sebenarnya tidak ada akumulasi. Jadi harus hati-hati, candle tidak begitu oke dan ternyata tidak ada akumulasi, sehingga saya lihat masih ada potensi untuk terkoreksi untuk mengetes kembali 1500 sampai sekitar 1480. Tapi apabila terkoreksi, misalnya ada koreksi wajar karena 1 minggu terakhir ini CDIA sudah naik lumayan tinggi. Jadi untuk teman-teman belum sempat pantau sebelumnya dan dapat di harga bawah, misalnya masih bisa coba tunggu di sekitar harga 1500. Jadi teman-teman minggu depan terkoreksi ke 1500 bisa bertahan dari bawah, misalnya masih menarik untuk coba entry dengan target swing jangka pendek di sekitar 1600 sampai target lebih jauh sekitar 1700 untuk target swingnya. Apalagi untuk teman-teman mungkin sudah dapat sekitar 1300 sampai 1350. Bisa jadikan 1500 untuk trail stop. Selama CDIA tidak turun bawah 1500, untuk tren akan mulai membaik, akan mulai reversal dari downtrend menuju uptrend. Sekarang saya update juga saham Cuan. Untuk saham BRPT dan PTRO saya tidak update di video ini karena beberapa hari sebelumnya baru saya analisa. Dan untuk Cuan bisa kita lihat saat ini juga mulai membaik. Sebelumnya memang sempat turun di bawah garis EMA 50. Setelah turun bisa kita lihat Cuan saat ini mulai bangkit kembali dan naik di atas garis EMA 50. Dan cara pergerakan bisa kita lihat saat ini Cuan masih mencoba untuk break 1600. Tapi cara pergerakan Cuan sudah mulai membaik kan, sudah berhasil rebound dan naik di atas garis EMA 50. Dan Cuan memang untuk watchlist kami masukkan ke watchlist juga pada pertengahan September kemarin kan memang terpantau mulai ada akumulasi walaupun terpantau melemah. Dan 1 minggu ini memang Cuan juga mulai bangkit. Dan jika kita perhatikan di broker summary pada perdagangan hari Jumat bisa kita lihat ini juga sama, asing masih terus masuk akumulasi. Dan bisa kita lihat Cuan dari dulu atau dalam beberapa minggu terakhir atau 1 bulan terakhir asing terus masuk sehingga kami masukkan ke watchlist walaupun terpantau ada koreksi. Dan bisa kita lihat kenaikan hari Jumat ini juga terpantau ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk Cuan untuk saat ini saya lihat masih ada potensi untuk break 1600 menuju target berikutnya sekitar 1700. Dan jika kita lihat 1700 masih berupa resistance lumayan kuat, jadi bisa pertimbangkan jadikan 1700 untuk target take profit apabila Cuan ternyata tetap kesulitan untuk break 1700. Dan untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau dan enter, bisa wait and see dulu. Candle hari Jumat tidak begitu oke, walaupun ada akumulasi, ini masih mencoba untuk break 1600. Dan jika terpantau masih gagal break 1600 dan terkoreksi, misalnya juga masih koreksi wajar. Dan malah ini kesempatan untuk coba tunggu di sekitar 1500 sampai sekitar 1520 untuk target entry terdekat apabila Cuan mengetes kembali daerah support ini masih bisa bertahan dari bawah. Jika turun bawah 1500 pun bisa kita lihat ini masih ada support di sekitar garis EMA 50 di sekitar 1480. Dan selama masih kuat di atas garis EMA 50, Cuan masih oke, sehingga masih ada potensi untuk kembali rebound. Sekarang kita lihat saham brand.
Brand jika kita perhatikan 1 minggu juga mulai bergerak naik setelah menyentuh sekitar 8.400. Saat ini cara pergerakan memang sudah naik kembali di atas 8.800, tapi 9.000 ini masih berupa resisten yang belum terkonfirmasi break. Jadi masih berupa resisten walaupun hari Kamis sempat naik di atas 9.000 dan penutupan hari Jumat juga masih berada di atas 9.000, tapi cara candle ini tidak begitu oke. Walaupun hari Jumat juga sempat kembali menyentuh 8.800 yang saat ini sudah berubah menjadi daerah support untuk saham Brand. Dan cara tren juga sebenarnya Brand untuk tren jangka menengah masih oke. Jadi Brand bisa kita lihat garis EMA50 saat ini sudah mulai naik di atas 8.000, saat ini di sekitar 8.225. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya, misalnya masih sangat layak coba di hold, selama masih kuat di atas garis EMA50, yang ingin coba pantau dari entry misalnya lebih oke, tetap saat ini tunggu di sekitar 8.800. Dan jika kita perhatikan untuk Brand pada perdagangan hari Jumat kemarin, bisa kita lihat asing masih masuk setelah tanggal 18 kemarin keluar dengan jumlah besar, tapi di broker sama terpantau ini masih ada distribusi. Sehingga saya lihat Brand masih ada potensi untuk terkoreksi di bawah 9.000 pada perdagangan minggu depan. Jadi malah di kesempatan untuk coba tunggu kembali sekitar 8.800 karena hari Jumat juga sempat menyentuh dan bisa bertahan dari bang. Dan target swing jangka pendek menurut saya Brand masih ada potensi untuk mengetes sekitar 9.400 sampai 9.500. Dan cara pergerakan sebelumnya resistennya masih berupa resisten kuat, saatnya mulai bangkit, mulai membentuk high low, saya lihat ada potensi untuk mencapai target untuk take profit di sekitar 9.400 sampai 9.500 apabila teman-teman sudah dapat di sekitar 8.500 sampai 8.800 untuk target swing jangka pendeknya. Sekarang kita lihat TPA. Jadi induk usaha dari CDA ini bisa kita lihat cara pergerakan tidak seoke teman-temannya. Cara teknikal TPA saat ini masih berada di bawah garis EMA50 150 yang saat ini sekitar harga 8.575 sampai 8.600. Dan cara pergerakan memang TPA juga 1 minggu ini juga mulai bangkit sama seperti saudara-saudaranya mulai membentuk high low. Tapi TPA saat ini masih mencoba untuk break harga 8.000. Dia walaupun sempat ditutup di atas 8.000, cara candle ini belum terkonfirmasi break. Dan untuk TPA bisa menarik coba dipantau. Jika tepat minggu depan berhasil break 8.000, ada potensi untuk mulai membentuk high low dengan target kenaikan berikutnya sekitar 8.500 sampai 8.600 untuk target swingnya. Dan sebaiknya jangan entry apabila ternyata TPA minggu depan gagal naik dari 8.000. Kan cara pergerakan masih ada potensi untuk kembali melemah ke sekitar 7.550 sampai 7.500. Dan jika kita perhatikan untuk TPA, candle hari Jumat tidak begitu oke, tapi asing terpantau masuk setelah sebelumnya terus keluar. Dan di sini bisa kita lihat ini masih ada sedikit distribusi. Jadi walaupun TPA tidak naik dan turun, masih ada sedikit distribusi, jadi lebih aman ada wait and see dulu. Ini untuk yang sudah punya di harga bawah pun, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila TPA gagal naik di atas 8.000 atau hold terus selama TPA tidak turun di bawah 7.500 untuk tren jangka menengah. Nah, selama masih kuat di atas 7.500 minimal cara pergerakan TPA akan mulai sideways. Tapi ingat untuk tren jangka menengah TPA masih belum oke selama masih gagal naik di atas garis EMA50 150. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.